Perkenalkan, nama saya Oman Rahman Armenian dengan NPM akhir 195 dari kelompok 3. Pertama, materi melihat penyewaan. Leasing telah berkembang pesat popularitasnya. Saat ini, leasing merupakan bentuk investasi modal yang paling cepat berkembang. Alih-alih meminjam uang untuk membeli pesawat terbang, komputer, inti nuklir, atau satelit, perusahaan melakukan pembayaran berkala dengan menyewa aset-aset ini. Keuntungannya adalah jika menyewa untuk guna usaha operasi atau sewa sementara, maka tidak menambah catatan saldo di aset dan liabilitas. Sedangkan jika sewa guna usaha pembiayaan atau ada opsi beli, maka akan menambah catatan aset dan liabilitas. Namun, ada perubahan di tahun 2016 pada IASB, yaitu mengubah aturan jadi mencatat saldo aset dan liabilitas dalam kedua bentuk sewa guna usaha tersebut. Contoh penyewaannya adalah berikut. Di perusahaan Carrefour yang menyewakan sebagian besar rukonya untuk hipermarket dan supermarket, dan McDonald yang menyewa lahan dan gedung untuk dibangun restorannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ananta Radian dengan NPM akhir 184. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu keuntungan dari leasing. Dari sudut pandang penyewa, leasing dapat memberikan keuntungan yang signifikan, seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Perjanjian sewa seringkali ditandatangani tanpa mengharuskan penyewa membayar uang muka. Hal ini membantu penyewa menghemat uang tunai yang terbatas. Fitur yang sangat diinginkan oleh perusahaan baru dan berkembang. Selain itu, pembayaran sewa seringkali tetap, yang melindungi penyewa dari inflasi dan kenaikan biaya uang. Yang kedua yaitu perlindungan terhadap keusangan. Menyewa peralatan mengurangi risiko keusangan bagi lease, dan dalam banyak kasus meneruskan risiko nilai residu kepada lessor. Misalnya, Perigo Company yang merupakan produsen farmasi menyewakan komputer. Berdasarkan perjanjian sewa, Perigo dapat mengganti komputer lama dengan model baru kapan saja, membatalkan sewa lama, dan menulis yang baru. Lessor menambahkan biaya sewa baru ke saldo terutang pada sewa lama, dikurangi nilai tukar tambah komputer lama. Seperti yang dikatakan seorang bendahara, naluri kami adalah membeli, namun jika komputer baru kemungkinan akan datang dalam waktu singkat, maka menyewa jauh lebih nyaman daripada membeli. Tentu saja, lessor juga melindungi dirinya dengan mengharuskan lease membayar sewa yang lebih tinggi atau memberikan pembayaran tambahan jika lease tidak memelihara aset tersebut. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Perjanjian sewa mungkin mengandung ketentuan yang kurang membatasi dibandingkan perjanjian utang lainnya. Lessor yang inovatif dapat menyesuaikan perjanjian sewa dengan kebutuhan khusus lease. Misalnya durasi sewa, jangka waktu sewa dapat berkisar dari jangka waktu pendek hingga seluruh umur ekonomis aset yang diharapkan. Pembayaran sewa dapat tetap dari tahun ke tahun, atau dapat bertambah atau berkurang jumlahnya. Jumlah pembayaran dapat ditentukan sebelum atau dapat bervariasi tergantung pada penjualan, suku bunga acuan, atau faktor lainnya. Dalam kebanyakan kasus, sewa ditetapkan agar lessor dapat memperoleh kembali biaya aset ditambah pengembalian yang wajar selama masa sewa. Dan yang keempat, pembiayaan yang lebih murah. Beberapa perusahaan menganggap leasing lebih murah daripada yang lain. Bentuk pembiayaan misalnya, perusahaan rintisan di industri yang sedang lesu atau perusahaan dengan tingkat pajak rendah dapat menyewa aset untuk mengklaim manfaat pajak yang mungkin hilang. Pengurangan depresiasi tidak memberikan manfaat bagi perusahaan yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki penghasilan kena pajak. Melalui penyewaan aset, perusahaan menyewa aset atau lembaga keuangan menggunakan manfaat pajak ini. Mereka kemudian dapat memberikan sebagian manfaat pajak ini kembali kepada pengguna aset dalam bentuk pembayaran sewa yang lebih rendah. Untuk materi yang selanjutnya adalah melihat lessor. Lessor adalah entitas yang memiliki properti yang disewakan. Mereka umumnya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah bank. Bank merupakan pemain terbesar dalam bisnis leasing.
Mereka memiliki dana murah yang memberi mereka keuntungan karena dapat membeli aset dengan biaya lebih rendah dibandingkan pesaing. Bank telah agresif di pasar leasing. Menyadari potensi keuntungan dari leasing, bank telah memperluas lini produk mereka di bidang ini. Transaksi leasing kini cukup terstandarisasi yang memberikan keuntungan bagi bank karena mereka tidak perlu terlalu inovatif dalam menyusun perjanjian leasing. Yang kedua adalah perusahaan leasing tawanan atau captive leasing companies. Perusahaan leasing captive adalah anak perusahaan yang bisnis utamanya adalah melakukan operasi leasing untuk perusahaan induk. Misalnya, Ivanhoe Mines Ltd. ingin mengakuisisi sejumlah alat berat dari CNH Global. Dalam hal ini, CNH Global akan menawarkan untuk menyusun transaksi sebagai sewa, alih-alih pembelian. Dengan demikian, CNH Capital menyediakan pembiayaan alih-alih lembaga keuangan eksternal. Perusahaan leasing captive memiliki keunggulan point of sale dalam menemukan pelanggan leasing. Artinya, segera setelah CNH Global menerima pesanan peralatan potensial, anak perusahaan leasingnya dapat segera mengembangkan pengaturan pembiayaan leasing. Lebih lanjut, lessor captive memiliki pengetahuan produk yang memberikan keuntungan ketika membiayai produk induk perusahaan. Tren saat ini adalah lessor captive lebih berfokus pada produk perusahaan mereka daripada melakukan pembiayaan sewa guna usaha umum. Dan yang ketiga adalah independen. Perusahaan independen adalah kategori terakhir dari lessor. Pangsa pasar mereka telah menurun drastis karena bank dan perusahaan leasing captive menjadi lebih agresif di bidang pembiayaan sewa guna usaha. Perusahaan independen tidak memiliki akses ke titik penjualan, juga tidak memiliki keunggulan biaya dana yang rendah. Keunggulan mereka seringkali terletak pada pengembangan kontrak inovatif bagi penyewa. Selain itu, mereka mulai bertindak sebagai perusahaan pembiayaan captive untuk beberapa perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan leasing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raji Masim dengan PMA 100. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yakni tentang keuntungan leasing lessor. Nah, pihak yang menyewakan ini terkadang menganggap leasing menarik karena beberapa alasan. Nah, yang pertama adalah karena seringkali memberikan margin bunga yang menguntungkan. Lalu yang kedua adalah karena dapat merangsang penjualan produk lessor baik dari dealer maupun produsen. Lalu yang ketiga adalah karena seringkali memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa yang meningkatkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat termasuk lessor. Dan yang keempat yakni karena dapat memberikan nilai sisa yang tinggi kepada lessor setelah pengembalian properti di akhir masa sewa. Oke, perkenalkan, nama saya Joshua Sibuya dengan NPM 24013010174. Nah, di sini saya akan membahas list liability dan list aset. Pada awalnya, masa sewa penyewa atau lease mencatat dua hal utama, yaitu right of use aset dan lease liability. Nilai kewajiban sewa ini dihitung berdasarkan persen value dari seluruh pembayaran sewa di masa depan, dengan mempertimbangkan tiga hal penting, yaitu masa sewa, jumlah pembayaran, dan tingkat diskonto. Nah, masa sewa umumnya bersifat tetap, namun bisa diperpanjang bila penyewa reasonably certain akan menggunakan opsi perpanjangan. Contoh saat terdapat bargain renewal option, yaitu tarif perpanjangan yang lebih murah dari harga pasar. Pembayar sewa terdiri dari dua jenis, yaitu pembayar tetap sesuai kontrak dan pembayar variabel yang tergantung pada indeks atau suku bunga. Pembayaran variabel hanya diakui sebagai beban ketika terjadi, bukan antisipasi sebelumnya. Misalnya pada kasus cross shipping, ketika indeks naik 4%, maka kenaikan tersebut diakui sebagai beban bunga periode berjalan. Kemudian ada residual value, termination, and discount rate. Selanjutnya ada tiga komponen penting lain dalam pengukuran kewajiban sewa. Yang pertama, residual value. Jika nilai graduate, maka harus dimasukkan dalam perhitungan lease payment. Namun jika ungraduate, artinya penyewa tidak wajib menanggung nilai residu sehingga tidak dihitung. Kedua, termination atau purchase option. Jika opsi yang dipastikan akan digunakan, biaya yang dimasukkan dalam perhitungan, misalnya pada kasus Cerbera Company. Total pembayaran sewa termasuk biaya terminasi mencapai $380.000 ketika discount rate.
Tingkat diskonto ini digunakan membayar present value dari lease payment. Jika menggunakan implicit rate dari pembayaran sewa, maka digunakan incremental borrowing rate, seperti yang dilakukan Air France. Dari tiga aspek ini, residual value, termination option, dan discount rate, maka nilai kewajiban sewa dihitung secara lebih akurat dan mencerminkan beban sebenarnya dari penyewa. Nah, untuk selanjutnya yakni akuntansi penyewa selanjutnya. Nah, sepanjang jangka waktu sewa, leasing menggunakan metode bunga efektif untuk mengalokasikan setiap pembayaran sewa antara pokok dan bunga atas liabilitas sewa. Metode ini menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat kewajiban sewa. Nah, saat menerapkan metode bunga efektif, lessee harus menggunakan suku bunga implisit jika diketahui atau dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkrementalnya. Nah, suku bunga implisit sendiri adalah suku bunga yang lebih realistis yang digunakan dalam menentukan jumlah yang akan dilaporkan sebagai aset dan liabilitas terkait. Nah, sedangkan untuk suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayarkan lessee pada sewa serupa atau suku bunga yang pada awal masa sewa akan ditanggung lessee untuk meminjam dana yang diperlukan untuk membeli aset dengan jangka waktu yang sama. Nah, penyusunan aset hak dipakai dicatat serupa dengan aset non-keuangan lainnya. Nah, ini artinya lessee harus menyusunkan aset hak pakai menggunakan pendekatan yang mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi dari aset sewaan. Nah, umumnya perusahaan ini menggunakan metode garis lurus untuk mencatat konsumsi aset hak pakai. Selanjutnya ada Summary of Lease Accounting. Nah, berdasarkan standar IFRS 16, semua jenis sewa pada dasarnya harus dikapitalisasi oleh penyewa, kecuali dua pengecualian, yaitu masa sewanya kurang dari 12 bulan atau nilai asetnya di bawah $5.000. Setelah dicatat, penyewa akan mengakui dua jenis beban bunga, yaitu bunga atas kewajiban sewa dan depresiasi atas hak guna atau right of use asset. Untuk residual value, perlakuannya tergantung pada tingkat jaminan. Jika nilai residu yang diharapkan sama atau lebih besar dari yang dijamin, nilainya tidak dihitung. Tapi jika lebih kecil, selisihnya dimasukkan. Sedangkan untuk nilai residu yang tidak dijamin, tidak dihitung sama sekali. Penerapan IFRS 16 membuat beban sewa menjadi lebih besar di awal periode, disebut dengan front-load expense karena digabungkan bunga dan depresiasi lebih tinggi dibandingkan metode lama yaitu IAS 17. Namun di sisi lain EBITDA meningkat sebab bunga dan depresiasi tidak masuk ke perhitungan laba operasional. Jadi secara keseluruhan IFRS 16 memberikan gambaran beban sewa yang lebih realistis terhadap kewajiban perusahaan walaupun efeknya menurunkan laba periode pertama. Materi selanjutnya yaitu ekonomi dalam leasing. Dalam kontrak leasing, lessor menentukan pembayaran sewa berdasarkan tingkat pengembalian implisit yang diharapkan dengan mempertimbangkan kredit leasing, lama sewa, dan nilai residu aset. Semakin besar nilai residu yang diperkirakan, semakin kecil total pembayaran sewa karena sebagian nilai aset dapat diperoleh kembali di akhir masa sewa. Sebagai contoh, perusahaan CNH Global sebagai lessor menyewakan peralatan senilai €100.000 pada Ivanhoe Mines Ltd dengan tingkat pengembalian 4% per tahun, nilai residu sebesar €5.000 dan masa sewa 5 tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, ditetapkan pembayaran sewa tahunan sebesar €20.711,11 agar CNH memperoleh pengembalian 4% dari investasinya. Secara ekonomi, leasing menguntungkan karena lessor memperoleh pendapatan bunga dan nilai residu, sementara leasing mendapatkan akses aset tanpa harus membeli, sehingga menjadi bentuk pembiayaan yang saling menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi leasing oleh lessor. Dalam akuntansi, leasing diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu finance lease dan operating lease. Klasifikasi ini ditetapkan berdasarkan sejauh mana hak kepemilikan atau pengendalian atas aset berpindah dari lessor kepada lessee. Suatu sewa dikategorikan sebagai finance lease apabila bersifat non-cancelable.
dan memenuhi setidaknya satu dari 5 kriteria berikut. Yang pertama, transfer of ownership test. Jika kepemilikan berpindah ke lessee pada akhir masa sewa. Kedua ada purchase option test. Ini terdapat opsi beli murah yang hampir pasti akan digunakan. Ketiga, lease term test. Itu masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomi aset lebih dari 75%. Yang keempat, present value test, yaitu nilai kini pembayaran sewa lebih dari 90% dari nilai wajar aset. Yang terakhir, alternative use test. Di akhir masa sewa, lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset lain. Jika salah satu tes ini tidak terpenuhi, diklasifikasikan sebagai finance lease. Jika tidak ada satupun dari 5 kriteria di atas terpenuhi, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai operating lease. Selanjutnya pada penyesuaian sewa lainnya, di mana penyesuaian sewa tambahan yang mempengaruhi pengukuran aset liabilitas sewa berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama pada biaya pelaksanaan, biaya normal yang terkait dengan kepemilikan aset sewa seperti asuransi, properti, pajak, properti, akuntansi untuk biaya eksekutori bergantung pada bagaimana si sewa tersebut disusun, yaitu apakah merupakan sewa bruto atau sewa neto. Yang kedua pada pembayaran di muka. Untuk semua sewa guna usaha pada tanggal dimulainya sewa guna usaha, liabilitas sewa guna usaha merupakan titik awal untuk menentukan jumlah harus dicatat untuk aset hak guna usaha. Yang ketiga yaitu inisiatif sewa. Biaya langsung awal, biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi jika si sewa tidak dilaksanakan. Biaya secara langsung atau tidak langsung dapat dikaitkan dengan negosiasi atau pengaturan sewa, misalnya biaya hukum eksternal untuk menyusun atau menegosiasikan sewa atau alokasi biaya hukum internal, tidak dianggap sebagai biaya langsung awal. Selanjutnya pada presentasi, pengungkapan, dan analisis, di mana yang pertama presentasi yaitu bagaimana sih penyewa melaporkan informasi yang terkait dengan sewa dalam laporan keuangan dari pemberi sewa, penyajian informasi sewa dalam laporan keuangan. Yang kedua itu pengungkapan, yaitu harus memberikan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tambahan yang membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah waktu, ketidakpastian arus kas, masa depan. Pengungkapan ini yang dimaksud untuk melengkapi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, di sini terdapat 2 metode utama yaitu pada kualitatif yang harusnya yaitu sifat sewa termasuk deskripsi umum bagaimana sih pembayaran sewa variabel ditentukan pada adanya syarat dan ketentuan untuk opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa dan untuk jaminan nilai sisa, informasi tentang asumsi dan penilaian signifikan pada misalnya tingkat diskonto. Yang kedua pada jenis informasi kuantitatif yang harus diungkapkan yaitu total biaya sewa, yang dipisahkan antara penyusutan, aset, hak pakai, dan bunga kewajiban sewa. Biaya sewa bernilai rendah dan jangka pendek rata-rata tertimbang sisa jangka waktu sewa. Tingkat diskonto rata-rata tertimbang jatuh tempo pada kewajiban sewa pembiayaan setiap tahun untuk minimal 5 tahun berikutnya. Jumlah arus kas tidak diskonto untuk semua tahun setelahnya. Kemudian pada analisa yaitu banyak perusahaan yang melakukan sewa guna usaha kemungkinan akan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah hal yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan mereka selama beberapa sebagai akibat penerapan standar baru sewa guna usaha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Mubarok dari kelas akuntansi menengah tunggal kelas C. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai materi accounting for leases dari kelompok 7. Nah, langsung saja untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengukuran dan penyediaan akuntansi. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk menjelaskan bagaimana leaser atau pihak pemberi sewa ini mengukur dan menyajikan transaksi sewa. Nah, adapun juga komponen utamanya terdiri dari 1. Yang pertama, lease
receivable atau utang sewa, yang dimana PV pembayaran sewa ditambah PV residual value dijamin dan tidak dijamin. Lalu yang kedua ada interest revenue, yang dimana diakui dengan menggunakan effective interest method selama masa sewa. Nah, selain itu juga ada metode tersendiri dalam menyajikan perhitungan akuntansi, antara lain finance lease atau aset dihapus dan diganti dengan lease receivable secara penjualan kredit ya. Lalu yang keempat ini operating lease, yang dimana aset tetap disajikan di neraca, disusutkan dan pendapatan diakui di tiap periode secara garis lurus. Lalu pada saat penyajian laporan keuangan juga dibagi menjadi dua metode dari masing-masing pelaporan. Yang pertama dalam balance sheet, finance lease menunjukkan lease receivable, sedangkan di operating lease menunjukkan aset sewaan dan akumulasi penyusutannya. Nah, lalu yang kedua dalam income statement, finance lease menunjukkan sales revenue (OGS) dan interest income, sedangkan di operating lease menunjukkan lease income secara merata per periode. Lalu selanjutnya untuk akuntansi penyewa untuk sewa operasional. Nah, ciri-ciri utamanya yaitu kepemilikan aset tetap berada di tangan leaser atau pihak penyewa dan tidak ada pengakuan lease receivable seperti finance lease. Nah, untuk perlakuan akuntansinya antara lain pendapatan sewa diakui secara garis lurus selama masa sewa. Lalu aset sewaan tetap dicatat di neraca dan disusutkan sesuai umur ekonomis. Jika ada biaya langsung awal dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa sewa. Sedangkan penyajiannya yaitu dengan cara laporan laba rugi tentang pendapatan sewa dan penyusutan, lalu neraca aset tentang aset tetap dari pengurangan akumulasi penyusutan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.